Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis penggunaan handphone dalam pembelajaran online siswa SD di masa pandemi COVID-19. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Eki Karisma Nandara, yang kedua Firda Milatur Rohmah, yang ketiga Lailatul Mufarokah, yang keempat Linta Mustafidatul Fajriyah, yang kelima Nadia Fitriani, yang keenam Nur Aini Sukmawati, yang ketujuh Nur Fitriah, dan yang kedelapan Zainal Faizin. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang. Di masa pandemi seperti ini membuat seluruh pekerjaan atau kegiatan harus dilakukan secara daring atau di rumah. Tidak terkecuali dengan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan secara daring dan harus tetap berjalan. Pembelajaran yang semula dilakukan dalam kelas dan bertatap muka secara langsung kini harus berubah karena keadaan yang tidak memungkinkan. Salah satu cara yang dilakukan agar pembelajaran tetap berlangsung adalah dengan menggunakan handphone sebagai media untuk pembelajaran. Media handphone ini diharapkan bisa memberikan tempat pengganti bagi siswa untuk tetap bisa belajar di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya penggunaan handphone di kala pembelajaran daring, serta apa saja yang mempengaruhi penggunaan handphone dalam proses belajar yang berlangsung saat pandemi. Penelitian ini perlu dilakukan agar kita dapat mengetahui pengaruh apa saja yang timbulkan dari penggunaan handphone, baik itu dari sisi baiknya ataupun dari sisi yang kurang baik dari penggunaan handphone dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 agar kita sama-sama tahu permasalahan belajar di masa pandemi seperti sekarang dan juga bagaimana cara kita menyikapinya. Bab yang kedua yaitu kajian pustaka landasan teori. Penggunaan handphone menurut Siti Badriah pada tahun 2017, handphone merupakan alat komunikasi yang mengalami perkembangan. Dari zaman ke zaman, handphone selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Handphone yang dulu hanya digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh, kini berkembang menjadi lebih dari sekedar alat komunikasi seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan dalam hal pekerjaan sekalipun, handphone dapat dengan mudah kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Penggunaan handphone saat ini memang bukan hanya sebagai media komunikasi saja, tetapi lebih dari itu, seperti sebagai sumber informasi, media belajar dan pembelajaran, sarana hiburan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Menurut Putria dan kawan-kawan 2020 861 sampai 872 proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik di kelas. Pembelajaran yang terjadi saat pandemi berbeda dengan ketika dalam situasi normal. Pembelajaran di masa pandemi ini menuntut bukan hanya guru saja, melainkan siswa juga harus bisa beradaptasi. Hal ini tentu saja tidak berjalan dengan mudah begitu saja. Perlu adanya adaptasi dan juga pengarahan untuk bisa tetap mengikuti pembelajaran. Banyak juga yang masih merasa bahwasanya pembelajaran daring dirasa kurang maksimal dan kurang berjalan dengan baik. Hal ini bisa terjadi lantaran pembelajaran dalam situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan keterbiasaan dalam menjalankannya. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Proposal penelitian dari Jauharil Magnuni tentang pengaruh media belajar smartphone terhadap belajar siswa di era pandemi COVID-19 yang menghasilkan data bahwasanya media smartphone sangat berpengaruh dalam proses belajar siswa di masa pandemi. Selain itu, smartphone merupakan media yang tepat yang digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring karena COVID-19. Namun, dalam penggunaan smartphone juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa yang bisa menghambat proses belajarnya. Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang sedang diteliti adalah pada penelitian milik Jauharil Magnuni tidak dijelaskan bagaimana proses belajar di masa pandemi. Kemudian persamaan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama melakukan penelitian pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya adalah penelitian dari Ria Puspitasari, Nabila Bunaditya Tusiantari, dan Maidawati Suswandari yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring bagi Siswa Sekolah Dasar selama COVID-19.
yang memperoleh hasil proses pembelajaran selama pandemi berubah, yaitu dengan menggunakan jaringan jarak jauh. Hal ini juga memberikan dampak bagi guru juga, karena guru kurang bisa maksimal dalam memberikan materi pembelajaran dan terganggunya proses pembelajaran yang berpotensi tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Perbedaan penelitian ini dengan yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini tidak berfokus pada media handphone tetapi lebih fokus ke kendalanya. Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan lebih fokus pada handphone sebagai media yang digunakan untuk proses pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus, yang mana studi kasus sendiri adalah pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian atau responden pada penelitian ini adalah siswa sekolah dasar dan guru, di mana subjek ini yang akan menjadi sumber dari data yang digunakan untuk meneliti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan referensi, yaitu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan sumber dari jurnal nasional untuk bisa membuktikan data yang telah ditemukan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian dan pengujian keabsahan data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.